anggota Komisi 11 serta hadirin yang kami hormati, mengawali rapat kerja kita hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita bisa menghadiri rapat Komisi 11 dengan agenda pengantar asumsi dasar makroekonomi RUU APBN tahun anggaran 2026 dan kemudian pembentukan panitia kerja panja-panja yang terdiri dari panja pertumbuhan, panja penerimaan, dan panja defisit. Dan hari ini kita agendanya adalah hanya mendengarkan penjelasan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Bappenas, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, untuk pengantar asumsi makro RAPBN 2026. Semua pertanyaan nanti dilanjutkan di panja-panja. Jadi saya beri kesempatan pertama kepada Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan tentang asumsi dasar makroekonomi di RAPBN 2026. Saya persilakan, Bu. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan dan para anggota Komisi 11 yang kami hormati, Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Menteri Perencanaan, Kepala Bappenas, Ketua DKOJK, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan asumsi dasar makro yang akan kami mulai dengan memberikan dan mengulang sedikit apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam sidang paripurna DPR tanggal 15 Agustus sebagai pengantar RUU APBN 2026 beserta nota keuangannya. Kami akan mulai bahwa Presiden terus mengingatkan kita bahwa Indonesia dalam hal ini terus dibuat untuk melakukan langkah-langkah pembangunan yang konsisten dengan spirit pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 hingga ayat keempat. Dari hal ini kemudian diturunkan menjadi 8 agenda prioritas Presiden sebagai pengantar nota keuangan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. APBN 2026 yang kita sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat disusun dengan strategi untuk mencapai kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi di dalam rangka mencapai Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. 8 agenda prioritas Presiden di tahun 2026 adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi dan perdagangan global. Ini di dalam rangka untuk membangun SDM unggul, petani yang makmur, nelayan makmur, rumah yang terjangkau, yang kemudian membuat ekonomi Indonesia kuat dan disegani di panggung global. Untuk prioritas-prioritas 2026 yang disampaikan Bapak Presiden, akan saya sampaikan anggaran yang dialokasikan untuk mendukungnya, serta beberapa item yang penting. Untuk ketahanan pangan 164,4 triliun, itu antara lain untuk membayar subsidi pupuk 9,62 juta ton, yaitu 46,9, mencetak sawah baru dan mengoptimalkan lahan yang ada 19,7 triliun, membangun jalan usaha tani 103 km, dan juga untuk Bulog mendapatkan suntikan 22,7 juta dalam rangka menjaga stok beras dan gabah. Ini juga untuk menjaga harga gabah tidak turun sehingga nilai tukar petani tetap terjaga. Untuk ketahanan energi 402,4 triliun, termasuk di dalamnya adalah subsidi energi yang akan tetap diberikan meskipun DPR di komisi ini maupun di Banggar
dan di paripurna meminta agar subsidi itu diberikan tepat sasaran. BBM, listrik, dan LPG 3 kilo akan diusahakan tetap tepat sasaran mengikuti data sosial ekonomi nasional. Kami akan tetap memberikan insentif perpajakan terutama untuk beberapa pembangunan renewable, pengembangan energi baru terbarukan, dan juga untuk eksplorasi migas. Listrik desa juga merupakan prioritas dari Kementerian ESDM yang agar dialokasikan dan dimonitor dengan baik. MBG yang merupakan program prioritas Presiden dialokasikan 335 triliun. Ini yang untuk fungsi pendidikan, yaitu penerima dari sisi siswa, 71,9 juta siswa, itu dikategorikan sebagai fungsi pendidikan. Jadi dari 335 triliun, 223,6 adalah masuk fungsi pendidikan. Sedangkan untuk penerima yaitu ibu hamil menyusui dan balita, 2,9 juta ibu dan 8,1 juta balita itu masuk di dalam fungsi kesehatan. Hal lain dari MBG adalah fungsi ekonomi karena diperkirakan akan bisa mendukung dari kegiatan ekonomi dan cadangan 67 triliun. Untuk program pendidikan sendiri 757,8 triliun alokasi 20% dari belanja negara itu adalah melalui TKD 253,4 termasuk untuk pembayaran guru, BOS, dan BOP PAUD. Untuk anggaran pendidikan yang melalui kementerian lembaga non-BGN dan non-anggaran pendidikan kedinasan, karena anggaran pendidikan kedinasan tidak masuk dalam program pendidikan ini, tidak masuk dalam 757,8. Untuk anggaran pendidikan melalui kementerian lembaga yang bukan BGN adalah 243,9. Sedangkan MBG 223,6 triliun yang tadi penerimanya adalah siswa saja, dan dari pos pembiayaan untuk LPDP, research, dan PTNBH 37 triliun. Untuk program kesehatan 244 triliun. Ini mungkin tidak ditambahkan growth-nya, kalau tidak salah kemarin di badan anggaran saya sampaikan growth untuk anggaran kesehatan itu mencapai 14%, sedangkan untuk pendidikan naik sekitar 9%, mungkin nanti diberikan angka akuratnya. Ini termasuk pembayaran iuran asuransi 96,8 juta jiwa, dan untuk memberikan tambahan subsidi kepada peserta yang bukan penerima upah PBPU 49,6 juta, sehingga total anggarannya adalah 69 triliun. Revitalisasi rumah sakit 2,7 triliun, penurunan stunting dan tuberkulosis masih akan menjadi prioritas tahun depan. Cek kesehatan gratis untuk 130 juta peserta 2,6 triliun, dan bantuan gizi balita dan ibu hamil itu 24,7 triliun. Program prioritas ke-6 yaitu pembangunan desa koperasi dan UMKM dianggarkan 181,8 triliun untuk koperasi Desa Merah Putih yang sudah terbentuk 80.000 dengan dana desa 60,6. Kami masih menempatkan dana dari pemerintah di Bank Himbara dengan bunga sangat rendah agar koperasi bisa mengakses modal yang dengan bunga lebih murah juga, yaitu angkanya 83 triliun. Untuk pertahanan semesta, kami dalam hal ini untuk modernisasi alutsista, pengembangan industri dalam negeri, Kementerian Pertahanan dialokasikan 185,2 triliun untuk menjaga ketertiban keamanan dalam hal ini baik melalui Polri, BIN, dan BNN 179,4 triliun, dan untuk memperkuat sistem hukum kepastian hukum terutama anggaran kejaksaan, HAM, dan untuk sistem peradilan 60,4. Sedangkan akselerasi investasi dan perdagangan itu di dalamnya adalah bagaimana APBN mampu untuk menstimulat dan menjadi katalis agar Danantara mampu menjadi
investasi untuk meningkatkan investasi terutama di bidang hilirisasi, minerba, transisi energi, pertanian, kelautan dan perikanan. 38 miliar US dollar. Di dalam sini kami juga mengkategorikan pembangunan 3 juta rumah dengan beberapa instrumen APBN termasuk FLPP, BSPS, KUR kepada kontraktor yang skalanya adalah UMKM, dan kami tetap memberikan PPNDTP untuk rumah sampai dengan 2 miliar rupiah. Investasi di ketahanan air dan pengelolaan sampah termasuk yang menjadi prioritas karena Presiden menganggap ini adalah area yang sangat penting bagi daerah dan terutama untuk masyarakat yang perlu untuk dibangun secara sistematis dan efektif. Ibu Bapak sekalian, untuk sedikit memberikan bahwa perlindungan sosial juga merupakan tetap prioritas dari pemerintah. 508,2 triliun desainnya adalah dari existing program seperti PKH, kemudian PIP dan juga berbagai kartu Indonesia Pintar, iuran jaminan kehilangan pekerjaan, itu sebagian dari berbagai program-program untuk perlindungan sosial masih tetap dijaga dan sebagian anggarannya mungkin juga ditambahkan. Kemudian untuk juga termasuk antisipasi terhadap bencana karena Indonesia ada di dalam ring of fire. Jadi kami juga melakukan hal-hal baru seperti cadangan pangan pemerintah yang ditingkatkan dan juga di dalam rangka untuk meningkatkan atensi kepada anak-anak miskin dengan membangun sekolah rakyat. Belanja pemerintah pusat tahun 2026 mencapai 3.136,5 triliun. Di mana pagu anggaran KL mencapai 1.498,3 triliun. Ini naik dari pagu indikatif yang kita sampaikan kepada kementerian lembaga pada bulan April Mei yang lalu, yaitu 1.167,8. Di dalam 1.498,3 triliun itu 564 adalah untuk kebutuhan operasional keseluruhan pemerintahan, dari mulai belanja pegawai, belanja operasional dan belanja untuk pertahanan keamanan dalam rangka harwat dan dukungan TUSI kementerian lembaga. Sedangkan 934,1 triliun adalah alokasi di kementerian lembaga untuk mendukung prioritas-prioritas yang tadi telah ditetapkan oleh Presiden. Sehingga ini adalah program-program yang tadi sesuai dengan 8 prioritas Presiden. 1.638,2 adalah alokasi non kementerian lembaga, artinya di dalam pos bendara umum negara untuk pembiayaan pensiun, bunga utang dan penanggulangan bencana antara lain, dan juga berbagai cadangan lain termasuk subsidi kompensasi dan prioritas pemerintah yang masih belum dialokasikan ke KL. Di dalam 1.638,2 juga terdapat diskresi Presiden yang memang sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, kewenangan keuangan negara ada di tangan Presiden. Ini terutama kalau Bapak Presiden melihat ada intervensi di bidang tertentu, di daerah tertentu yang bisa dilakukan. Saat ini Presiden telah mengeluarkan Inpres Jalan, ini yang sudah dimulai dari Presiden Jokowi sebelumnya, dan juga Inpres Infrastruktur di daerah. Program prioritas pemerintah ini yang sebanyak 1.376,9 triliun ini sebetulnya namanya pemerintah pusat, tapi itu langsung dilaksanakan di daerah sehingga masyarakat daerah langsung menikmati. Sebagian adalah program yang ongoing seperti PKH, PIP, kartu sembako, iuran jaminan kesehatan, itu sudah ada di dalam ongoing. Cek kesehatan gratis itu sudah dimulai tahun 2025 dan kita teruskan. Untuk renovasi revitalisasi sekolah, ini juga concern Presiden karena melihat alokasi anggaran untuk renovasi revitalisasi biasanya berkisar mendekati 20 triliun tapi terbagi di berbagai pos. Beliau kemudian ingin menjadi lebih consolidated dan dimonitor. Makan bergizi gratis 335 ini juga langsung pelaksanaannya di daerah untuk masyarakat di daerah, baik itu murid maupun ibu-ibu dan anak-anak balita. Sekolah rakyat walaupun dilaksanakan oleh Kementerian Sosial itu juga untuk anak-anak di daerah. Sekolah unggulan Garuda juga sama, diratakan di berbagai daerah di Indonesia.
Untuk preservasi jalan dan jembatan 24,3 triliun, ini juga adalah termasuk yang dinikmati oleh daerah. Perumahan 48,7 triliun, itu juga langsung di daerah. Bendungan irigasi 12 triliun juga dirasakan manfaatnya langsung di daerah. Selain itu, untuk koperasi desa dan kelurahan di mana pemerintah menempatkan 83 triliun di Himbara, itu dari pemerintah pusat, namun yang langsung mendapatkan manfaat adalah desa-desa yang membentuk koperasi tersebut. Demikian juga mungkin yang lebih besar seperti subsidi energi dan subsidi pupuk, subsidi kur, itu semuanya pelaku dan penerimanya ada di daerah. Di dalam ini juga termasuk tunjangan profesi guru yang bukan merupakan ASN. Mereka mendapatkan tunjangan profesi guru dan dosen sebanyak 63,5 triliun rupiah. Ini juga dirasakan langsung di masing-masing daerah. Kemudian subsidi energi dan kompensasi 381,3 triliun, lumbung pangan 22,4, Bulog meskipun anggarannya terlihat di dalam pos pemerintah pusat, tapi itu operasionalnya selalu di daerah. Dan juga pembangunan nelayan, kampung nelayan dan penggaraman. Ini juga anggarannya ada di KL pusat, namun lokasi dan yang menerima manfaat adalah masyarakat di daerah. Dengan konsep ini, maka belanja pusat dan daerah itu menjadi satu kesatuan sinergi yang tidak terpisahkan. Saat ini seperti kemarin Pak Dolvi di Banggar menanyakan berapa alokasi dari semua program di masing-masing daerah, kami masih mengumpulkan seluruh kementerian lembaga melalui RKKAL-nya. Namun secara headline kami bisa menghitung kira-kira belanja kementerian lembaga dan transfer ke daerah kalau dibagi dengan penduduk di masing-masing daerah tersebut, kira-kira kita mendapatkan angka yang ada di dalam slide ini. Sumatera itu kira-kira 5,6 juta per kapita, Jawa 5,1 juta per kapita, Kalimantan 8,5 juta per kapita, Bali Nusa Tenggara 6,4 juta per kapita, Sulawesi 7,3 juta per kapita, dan Maluku serta Papua 12,5 juta per kapita. Ini artinya bahwa belanja ini telah secara tidak langsung mencerminkan tadi daerah dan tingkat kemahalan maupun keinginan untuk melakukan ekualisasi daerah yang makin remote dan mungkin masih banyak yang perlu mendapatkan perhatian, mendapatkan jumlah alokasi baik melalui belanja KL maupun melalui TKDD yang lebih besar. Transfer ke daerah sebesar 650 triliun dialokasikan sesuai dengan beberapa pos. Dana bagi hasil 45,1 triliun, DAU 373,8 triliun. Ini terutama DAU adalah untuk operasional pemerintah daerah termasuk pembayaran gaji guru dan berbagai personel Pemda. DAK 155,1 triliun, dana otsus 13,1 triliun, dana istimewa Jogja 0,5 triliun, dana desa 60,6 triliun, dan insentif fiskal 1,8 triliun. Kita berharap kalau kita lihat tadi koperasi itu bisa menyerap 83 triliun koperasi desa Merah Putih, walaupun dana desanya kalau dibandingkan tahun ini 70 turun ke 60, namun kalau koperasi itu jalan sebetulnya angkanya naik menjadi 80 triliun tambahannya. Jadi ini untuk memberikan perspektif bahwa program pemerintah pusat adalah tujuannya untuk mengempower dan tetap pemihakannya adalah kepada daerah, bahkan pada masyarakat, desa, dan pada perekonomian serta infrastruktur di daerah. Untuk pendapatan negara yang saya yakin nanti akan dilihat secara lebih teliti oleh Panja, tahun 2026 kami mematok target 3.147,7 triliun. Ini penopangnya adalah pajak, bea cukai, dan PNBP. Untuk pajak, dalam hal ini beberapa reform langkah untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak. Kalau kita lihat dalam hal ini rasio pendapatan negara diharapkan naik ke 12,24 dan rasio pajak naik ke 10,47. Itu growth untuk seluruh pendapatan negara adalah 9,8. Langkah-langkah seperti pemanfaatan Cortex yang telah dibangun, disempurnakan dan terus diperbaiki,
Kemudian sinergi pertukaran data dari kementerian lembaga maupun dari stakeholder yang lain akan terus diintensifkan. Jadi sekarang enforcement maupun dalam hal compliance adalah berbasiskan data yang kita bisa kumpulkan secara lebih organized. Sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri sudah kita rintis tahun ini dan kita harap akan makin efektif. Joint program akan makin diintensifkan, tidak hanya di pajak, bea cukai dan PNBP, namun juga dengan kementerian lembaga. Ini dalam hal ini untuk pertukaran data, analisa data, pemeriksaan, intelijen dan kepatuhan. Termasuk dalam hal ini Dirjen Pajak bekerja erat dengan aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian di dalam rangka dan bahkan dengan NGO di dalam rangka untuk menciptakan enforcement yang reliable dan kredibel. Pajak tetap memberikan insentif bagi masyarakat terutama untuk mendukung daya beli seperti tadi perumahan maupun beberapa paket kebijakan seperti yang kita lakukan tahun ini, seperti beberapa insentif untuk mendukung dan menstimulir demand. Juga untuk mendukung insentif di bidang investasi dan hilirisasi. Untuk bea cukai, Komisi 11 sudah berkali-kali juga membahas dengan kita sehingga sangat paham targetnya 334 triliun ini cukup tinggi, tentu sangat ditopang oleh cukai hasil tembakau namun juga ekstensifikasi barang kena cukai. Kita akan mengintensifkan bea masuk di dalam rangka percaturan perdagangan internasional yang berubah secara sangat cepat, di mana kecenderungan bea masuk diturunkan, sementara untuk bea keluar adalah dalam rangka mendukung hilirisasi produk. Penegakan hukum dan pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal, baik itu hasil tembakau maupun yang lain, akan terus ditingkatkan dan juga memberantas penyelundupan. Dari PNBP, optimalisasi perbaikan tata kelola dan inovasi pengawasan, penegakan hukum, serta efektivitas sistem informasi Minerba. Kami telah bersama-sama Menteri ESDM membahas ini secara cukup detail dan kita juga akan terus memperbaiki sehingga bisa mendapatkan tidak hanya PNBP tapi juga kewajiban dari Minerba lainnya seperti pajak atau bea keluar. Ibu Bapak sekalian, defisit 2026 didesain di 2,48%. Kalau kita bandingkan dengan tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,78, ini adalah penurunan yang cukup tajam dan ini masih konsisten bahwa pada saat kita mampu melakukan konsolidasi fiskal di dalam rangka untuk menjaga risiko APBN dan pembiayaan, kita akan selalu coba lakukan tanpa mengkompromis perekonomian, karena perekonomian sering membutuhkan support APBN untuk pertumbuhan, sehingga kami selalu mencari titik seimbang antara kebutuhan untuk menstimulir ekonomi kita, dan ini terasa sekali pada saat APBN dipotong pasti langsung muncul indikasi di dalam masyarakat atau perekonomian adanya penurunan kegiatan ekonomi. Maka kami menyadari bahwa APBN itu penting sekali sebagai instrumen untuk mendukung kegiatan masyarakat dan perekonomian. Namun pada saat yang sama kita juga berhati-hati mengenai desain defisit. Dengan 2,48 rasio utang masih terjaga di 39,96%. Optimalisasi dari berbagai instrumen seperti BLU, Special Mission Vehicle, Investment Authority, Indonesia Investment Authority, dan Danantara akan terus kita pacu dan berkoordinasi dengan seluruh elemen tersebut. Kami juga menggunakan SAL secara cukup efektif di dalam rangka untuk menjaga APBN tidak dalam posisi tercorner apabila ekonomi atau financial secara global bergolak. Jadi fiscal buffer itu selalu harus disediakan dan ada, karena kondisi global tidak pernah kita bisa kontrol dan prediksi secara excise. Untuk akses pembiayaan investasi akan terus kita tingkatkan. Pendalaman pasar bonds surat berharga negara domestik kita juga lakukan. Kami bekerja sama dalam KSSK, dari Gubernur Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dan juga mendorong untuk pembiayaan inovatif di dalam rangka untuk
mengattract capital dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan terus kita lakukan bersama. Postur APBN 2026 adalah pada tabel ini, kami tidak akan ulang. Pendapatan negara tumbuhnya 9,8%, penerimaan pajak tumbuh 13,3%, mencapai 2.357,7 triliun. Pendapatan bea dan cukai tumbuh 7,7%, mencapai 334,3 triliun. Ini tantangan juga karena selama ini kita terus melihat bea cukai sempat mengalami tekanan karena bea keluar yang kemudian tidak dibolehkan ekspor untuk bahan mentah. Namun kita masih tetap mencantumkan angka yang cukup tinggi 334. Sedangkan PNBP ini karena tidak ada lagi dividen dan kita juga memprediksi harga komoditas masih cukup konservatif, maka kita mentargetkan 455 triliun atau turun 4,7% dari tahun ini. Untuk belanja negara tumbuh 7,3%, mencapai 3.786,5 triliun, di mana belanja pemerintah pusat 3.136,5 itu tumbuh 17,8%. Belanja KL tumbuh 17,5%, yaitu 1.498 seperti yang tadi telah kami sampaikan, dan belanja non KL tumbuh 18% atau 1.638. Transfer ke daerah 650 mengalami penurunan 24,8%. Itu karena banyak program yang tadi telah kami sampaikan, lebih dari 1.300 di pusat yang sebetulnya dirasakan di daerah. Untuk keseimbangan primer 64,2% drop dari tahun sebelumnya, yaitu di 39,4 triliun, masih defisit namun sudah sangat mengecil. Kita berharap keseimbangan primer bisa makin mendekati netral, itu menjadi suatu indikator untuk menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN kita. Defisit 2,48% itu secara nominal adalah 638,8 triliun. Ini artinya mengalami penurunan 3,5% dibandingkan defisit tahun ini dengan pembiayaan yang sama, yaitu 638 triliun atau turun 3,5%. Untuk asumsi makro, kami akan sampaikan pertama bahwa lingkungan global masih sangat tidak predictable, dan ini masih merupakan sesuatu yang terus berlangsung semenjak terjadinya COVID 2020, kemudian terjadinya perang Ukraina, tensi di Timur Tengah. Kita lihat ini semuanya masih akan menjadi background yang sangat menentukan outlook ekonomi. Meskipun IMF telah memberikan sedikit revisi di tahun ini 2025 dan sedikit hanya 0,1% naik di tahun depan, kami masih memperkirakan volatilitas dan dinamika itu menimbulkan downside risk yang lebih besar dibandingkan upside risk. Oleh karena itu, kami lihat bahwa Indonesia harus terus bekerja keras menjaga resiliensi ekonomi kita sendiri. Kinerja ekspor kita masih cukup baik. Tahun ini di tengah terjadinya reciprocal tarif, Indonesia membukukan Januari-Juli neraca perdagangan surplus 23,6 billion US dollar. Itu naik signifikan dibandingkan tahun lalu, yaitu naik 44,8%. Tahun lalu hanya 16,3 billion. Tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Amerika Serikat 19% untuk Indonesia dibandingkan negara-negara emerging lain yang terpukul sangat berat seperti Tiongkok 55%, Vietnam 20%, bahkan India 26%. On top masih ada tambahan untuk beberapa komoditas karena mereka membeli minyak dari Rusia. Meksiko 30%. Jadi ini menggambarkan memang kita sekarang beroperasi di lingkungan global di mana tarif yang ditetapkan Amerika menjadi rule of the game rather than WTO mekanisme yang selama ini terjadi. Realita inilah yang harus membuat kita melakukan adjustment, maka domestic demand harus terjaga sangat kuat agar kita tidak terlalu vulnerable terhadap lingkungan global yang masih sangat tidak predictable dan cenderung protektif serta inward looking. Gejala
Global dalam hal ini tetap dapat kita jaga sampai dengan kuartal 2 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di sekitar 5%, kuartal 1 4,87%, kuartal 2 5,12%. Kalau kita lihat dekomposisi dari sisi pengeluaran, yaitu konsumsi rumah tangga terjaga mendekati 5%. Ini adalah sesuatu yang cukup konsisten selama situasi global yang luar biasa tidak pasti. Ini karena kita bersama BI menjaga inflasi rendah dan pemerintah terus-menerus menggunakan APBN untuk menjaga daya beli rakyat. PMTB kita yang kuartal 1 2,12 melonjak di kuartal kedua sebesar 6,99%. Ada beberapa indikator yang mendukung seperti barang modal, terutama dari pemerintah, juga beberapa ekspansi di kawasan ekonomi khusus. Untuk konsumsi rumah pemerintah masih mengalami kontraksi karena tahun lalu baik kuartal 1 dan kuartal 2 itu cukup tinggi baseline-nya karena ada tahun pemilu, front loading dari belanja pemerintah, dan juga adanya intervensi dalam bentuk tambahan belanja untuk menjaga daya beli rakyat karena adanya El Nino. Tahun ini kita lihat dengan adanya rekonstruksi belanja pemerintah, makanya konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi di kuartal 1 dan kuartal kedua meskipun makin menipis. Kita melihat sekarang belanja pemerintah sudah mulai meningkat sangat cepat di bulan Juli dan bahkan Agustus ini. Untuk ekspor kita lihat masih tumbuh tinggi 10,67, tapi kita mewaspadai karena ekspor di kuartal kedua yang melonjak dari 6,48 juga menggambarkan beberapa order atau eksportir kita yang melakukan front loading ekspor untuk menghindari berlakunya reciprocal tarif yang mulai berjalan bulan Agustus. Jadi nanti pada kuartal ketiga kita harus melihat untuk ekspor tersebut. Namun karena negara-negara lain seluruh dunia juga mendapatkan treatment dari Amerika yang sama atau bahkan lebih berat, kita berharap momentum ekspor kita masih bisa terjaga. Selain bahwa di dalam proses untuk merespons apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang ini beberapa perundingan comprehensive economic partnership dengan Eropa kemudian bisa tercapai, Kanada juga terjadi, sehingga ini juga memberikan ruang bagi ekspor di kawasan lain yang lebih baik. Import kita melonjak cukup tinggi 11,65, ini terutama untuk bahan-bahan baku. Jadi kita juga barang-barang modal. Jadi kita juga harus melihat bahwa ini berkaitan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dari komposisi production atau supply side, manufaktur tumbuh 5,68, ini cukup baik dan sejajar dengan beberapa kegiatan terutama di berhubungan dengan industri pertahanan, kemudian di beberapa hilirisasi. Pertanian dalam hal ini yang kuartal 1 tumbuh tinggi 10,52, di kuartal kedua 1,65. Ini ada pergeseran dari musim panen yang kemungkinan akan tercapture di kuartal ketiga. Perdagangan tumbuh steady di 5,37 sesudah kuartal 1 di 5,03%. Konstruksi juga mulai bangkit di 4,98. Kita harapkan nanti dengan program-program perumahan akan terakselerasi, ini akan bisa terjaga di 5% atau mendekati 5%. Pertambangan yang terus mengalami tekanan dari sisi komoditas dan juga beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk perbaikan tata kelola, kita sudah melihat mulai bangkit di kuartal kedua dengan pertumbuhan 2,03. Transport tetap terjaga di 8,52, Infocom di 7,99, jasa keuangan juga steady di sekitar 3 atau mendekati 4. Dan untuk makanan dan minuman, akomodasi terjadi kenaikan di 8%. Ini sesuatu yang baik, kita harapkan termasuk MBG akan meningkatkan akomodasi makan minum maupun kegiatan masyarakat untuk beberapa stimulus terutama waktu itu Lebaran dan kemudian libur panjang waktu sekolah anak-anak di mana kita memberikan insentif. Real estate di 3,71.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk merata di hampir semua kawasan. Kalau kita lihat Sumatera yang menyumbangkan 22,2% dari GDP nasional, tumbuh 5%, Jawa yang masih mendominasi 56,9 tumbuh di 5,2%, Kalimantan yang kontribusinya 8,1% tumbuh 5%, Sulawesi 7,2% kontribusinya tumbuh 5,8%, Bali Nusa Tenggara tumbuh 3,7% dan Maluku serta Papua tumbuh 3,3%. Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi telah memberikan perbaikan pada beberapa indikator kesejahteraan. Tingkat pengangguran kita menurun di 4,76% dari tingkat pembangunan terbuka, di mana lapangan kerja yang tercipta naik dari 3,55 ke 3,59 juta. Tingkat kemiskinan juga pertama kali turun di bawah 9%, yaitu 8,47%, meskipun headcount-nya ada di angka 23,85 juta. Jumlah penduduk miskin kita juga turun dari 25,22 ke 23,9 juta orang. APBN ini adalah instrumen yang terus diandalkan oleh semua pihak, oleh masyarakat, oleh ekonomi, maka dia harus terus dijaga kesehatannya. Namun fungsi alokasi, stabilisasi, distribusi itu menggambarkan betapa harapan masyarakat terhadap APBN itu begitu sangat beragam. Dari mulai untuk distribusi, yaitu masalah pemerataan, keadilan, alokasi untuk memajukan daerah-daerah terutama yang tertinggal, dan pada saat Indonesia mengalami gejolak akibat dampak global, selalu APBN menjadi instrumen untuk menjadi buffer yang penting. Kami akan bekerja sama dengan Danantara dan swasta terutama agar beban tidak seluruhnya ada di APBN, namun bisa kemudian mesin pertumbuhan bisa dibagi kepada Danantara dan juga swasta di dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Sektor pertanian dan industri pengolahan tadi yang saya sampaikan mungkin sedikit saja untuk memberikan gambaran mengenai growth. Pertanian kontribusinya 13%, pertumbuhannya 4,1 year on year, karena tadi kuartal 1 cukup tinggi, kuartal kedua turun atau lebih rendah karena ada pergeseran masa panen. Tapi pertanian ini menyerap 41,6 juta, maka Presiden sebagai tadi program prioritas pertama ketahanan pangan itu tidak semata-mata dari sisi pertahanannya, tapi juga memang jumlah tenaga kerja yang terlibat sangat besar yang perlu untuk ditingkatkan kemakmurannya. Untuk industri pengolahan 19,6 juta masyarakat yang kerja di manufacturing sektor, tumbuh 5,2, ini kontribusinya 19%. Industri pengolahan merupakan motor untuk transformasi ekonomi suatu negara, sehingga dalam hal ini Indonesia akan terus tidak hanya pada labor intensif tapi juga kepada teknologi intensif seperti hilirisasi, elektronik, dan juga electric vehicle dan baterai. Pemerintah akan mencoba menggunakan toolsnya, pertama dengan Bank Indonesia menjaga daya beli melalui inflasi yang terjaga rendah, dan juga melalui instrumen-instrumen kita dari sisi fiskal, mulai stimulus seperti PKH, sembako, namun juga dari sisi ketahanan energi seperti nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas sehingga masyarakat memiliki daya beli, sehingga konsumsi rumah tangga bisa dijaga bahkan membaik di 5,2% year on year. Investasi ini kalau dilihat dari realisasi kuartal 2 mestinya pertumbuhan di 5,2 masih relatively achievable. Ini didorong oleh berbagai program terutama motornya Danantara dan private sector melalui berbagai insentif dan perbaikan iklim investasi serta kawasan ekonomi yang sekarang ini sudah mulai menunjukkan denyutnya cukup kuat. Ini di dalam rangka kita untuk memacu tidak hanya pertumbuhan tapi juga transformasi ekonomi Indonesia. Untuk ekspor 6,7%, ini relatif juga masih modest, namun seperti saya sampaikan downside risk-nya adalah geopolitik serta geoekonomi ini berubah sangat cepat. Mungkin di satu sisi memberikan opportunity seperti tadi beberapa Eropa, Kanada dan Australia semuanya sudah mencapai
apa yang disebut economic partnership dengan kita, sehingga akses dari barang-barang kita ke negara-negara tersebut mungkin bisa lebih baik. Namun di sisi lain tetap disrupsi secara global tidak boleh di underestimate. Kita akan terus fokus menggunakan instrumen fiskal, baik memberikan insentif, membangun infrastruktur, meningkatkan competitiveness. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,4% di tahun 2026 menjadi langkah awal yang sangat penting dan strategis di dalam rangka kita untuk terus memacu optimisme senario untuk mencapai 8%. Namun kita juga tahu selalu bahwa di dalam growth target yang tinggi selalu ada apa yang disebut baseline dan downside risk yang harus kita perhatikan. Sehingga kita mampu untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa kehilangan kredibilitasnya dan tetap ditopang dengan langkah-langkah yang memang konsisten untuk mencapai. Kita lihat di sini untuk mencapai 5,4% memang dibutuhkan kerja bersama dan kerjasama yang luar biasa. Di tataran makro policy, kami dengan Bank Indonesia dan KSSK, OJK terus untuk membuat situasi tidak hanya stabil tapi juga cenderung menstimulate growth. Kami bahkan sudah menggunakan instrumen fiskal secara sangat diverse. Kalau Bapak dan Ibu sekalian di Komisi 11 melihat tidak hanya dari belanja, tidak hanya dari sisi below the line yang makin terdiversifikasi, dan juga bahkan instrumen dari sisi penerimaan seperti instrumen pajak untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Selain kita tetap bertugas juga menaikkan tax ratio. Jadi memang dalam hal ini tugas kami adalah berat di dua sisi yang sangat ekstrim. Di satu sisi menaikkan penerimaan pajak, di sisi lain mendukung iklim investasi untuk terciptanya growth yang lebih tinggi. Ini akan kami jaga secara hati-hati, balance di antara dua tujuan yang sama sekali berbeda. Untuk inflasi kami mungkin tidak terlalu panjang, nanti Bank Indonesia juga sampaikan, namun ini instrumen fiskal luar biasa penting untuk menjaga harga selalu terjaga rendah, baik melalui Mendagri dengan seluruh Pemda maupun kami juga menggunakan instrumen fiskal seperti pemberian injeksi kepada Bulog pada saat intervensi harga pangan, dan juga untuk berbagai intervensi lainnya. Inflasi untuk tahun depan di 2,5, ini masih di dalam range untuk tahun depan sesuai dengan 2 plus minus 1. 2,5 plus minus 1. Untuk resiko eksternal yang perlu kita mitigasi adalah yang seperti saya sampaikan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara terbesar serta Amerika dan dalam hal ini retaliasi yang juga berasal dari ekonomi kedua terbesar dari RRT pasti akan memberikan dampak terhadap global economic environment. Jadi kita akan melihat dari sisi capital flow maupun ekspor import, ini adalah jendela yang paling nyata dan menjadi tempat spillover dari situasi geopolitik. Kalau dari transaksi berjalan kita lihat neraca perdagangan kita surplus, tapi dari sisi pendapatan primer, terutama repatriasi dari keuntungan, dividen, dan neraca perdagangan jasa, kita masih mengalami defisit. Ini adalah tantangan kita untuk bisa menurunkan transaksi berjalan defisit mengecil, terutama dari tourism untuk bisa mengimbangi orang Indonesia yang juga pergi ke luar negeri, dan juga dari sisi pendapatan primer, terutama untuk repatriasi keuntungan, kita juga harus memiliki kemampuan untuk capital inflow. Neraca transaksi modal dan financial, kalau kita lihat untuk investasi saham dan SRBI mengalami penurunan atau defisit, sedangkan investasi di surat berharga negara seperti kita sampaikan, kalau APBN kita kredibel dan sustainable, maka image terhadap fiscal tools itu penting sehingga surat berharga negara kita menjadi instrumen yang atraktif untuk invest. Maka dia menarik modal dari luar, meskipun kami tetap menjaga porsi non-residen itu tidak terlalu besar agar tidak menjadi sesuatu yang bisa menciptakan swing risk kepada keseluruhan yield dari surat berharga negara kita.
rupiah dan yield SBN cenderung kita jaga untuk tetap mencerminkan fundamental. Tentu dengan Bank Indonesia kemarin menurunkan policy rate-nya, ini akan memberikan juga pengaruh kepada yield obligasi pemerintah. Dan selama inflasi tetap terjaga bagus, defisit APBN tetap terjaga kredibel, maka kita mampu untuk menciptakan SBN yang kompetitif. Selama kalau kita lihat SBN kita terhadap US Treasury itu spreadnya makin lama makin cukup mengecil, dan ini adalah pada saat Indonesia adalah triple B, sedangkan Amerika triple A. Kalau kita bandingkan dengan negara yang bahkan single A atau bahkan double A, kita mempunyai spread yang hampir comparable. Beberapa dari triple B bahkan spreadnya bisa mencapai 500 hingga 600 basis point. Ini terlihat katakanlah seperti negara-negara Latin Amerika, Brazil, Meksiko itu masih struggle dengan spread dengan US Treasury. Ini menggambarkan bahwa kita tetap menjaga surat berharga negara kita kompetitif, namun spreadnya bisa kita tighten dan itu menurunkan cost of fund kita. Outlook rupiah dan yield di dalam APBN 2026 kami tetapkan secara cukup hati-hati, tidak hanya menggambarkan fundamental tapi juga pada saat yang sama merupakan signal terhadap cara kita mengelola keseluruhan APBN dari sisi resiko. Proyeksi nilai tukar rupiah di 16.500, sedangkan proyeksi yield masih cukup konservatif di 6,9. Apabila tren penurunan suku bunga terjadi, kita berharap ini akan lebih rendah. Tapi kita menjaga supaya tidak menimbulkan deviasi yang terlalu besar terhadap postur. Sehingga APBN dia menjadi cukup kuat sebagai jangkar stabilisasi. Karena kalau APBN ini menjadi sesuatu yang dianggap terlalu banyak angkanya deviate, dia sendiri menjadi jangkar dari ketidakpastian. Oleh karena itu APBN didesain agar dia menjadi jangkar stabilitas, dan di sisi lain dia menjadi instrumen yang tetap mampu untuk meningkatkan peranan baik mendorong growth, mengurangi kemiskinan, melakukan transformasi ekonomi dan meneruskan pembangunan nasional sesuai dengan program-program prioritas Presiden. Seluruh program prioritas Presiden sudah masuk di dalam APBN kita dan ada di dalam APBN kita, namun APBN-nya tetap terjaga kredibel. Ini adalah message yang sangat penting karena banyak yang tadinya khawatir bahwa dengan program yang begitu besar berubah banyak, maka APBN-nya akan mengalami pressure yang luar biasa. Kami melakukan secara hati-hati sehingga APBN tetap terjaga kredibel, sustainable, sehingga dia menjadi jangkar stabilitas namun mampu mendukung seluruh program-program pemerintah terutama Presiden Prabowo terpilih. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 11. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Keuangan. Berikutnya saya beri kesempatan kepada pemerintah, yaitu Menteri PPN Kepala Bappenas, untuk memberikan paparan mengenai